Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Para jamaah Maulid Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir menghaturkan ta'zim, rasa terima kasih, syukur kepada Allah. Di majelis yang mulia ini kita bisa bersandingan dengan guru kita Al-Habib Ahmad Ismail bin Abdul Al-Habsyi. Semoga kebersamaan ini Allah kekalkan hingga kita berkumpul bersama di hadapan Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan wal Husain, dan para salaf kita semua. Para hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang berhubungan dengan rindu kepada Nabi, cinta kepada beliau, tidak ada satupun yang bisa dianggap sia-sia. Langkah kaki kita yang tergerak untuk datang ke sini, air mata kita yang bercucuran karena rindu dengan beliau, itu semua terhitung, semua akan dihitung. Dan seluruh pintu kebaikan sudah ditutup oleh Allah kecuali pintu Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin, mustahil wal mustahil kita bisa sampai kepada Allah kecuali hanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir di majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pilihan. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pencemburu. Allah kadang tidak sudi jika nama kekasihnya disebut oleh hamba yang Allah tidak suka. Maka kita hadir di majelis Nabi, kita memanggil-manggil namanya, bersolawat di majelis ini, itu lisan memang dipilih oleh Allah untuk menyebut nama kekasihnya. Sebagaimana kita umumnya, nama kita itu sangat risih rasanya jika disebut oleh orang jahat. Oh, malu rasanya. Begitu juga nama kekasih Allah, Sayyidul Wujud, kekasih Allah mutlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menyebut namanya hanya orang-orang yang Allah pilih. Ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau dalam nahwu ini fil amr ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, maka yang tergerak hatinya untuk bersolawat hanya yang beriman saja. Semakin kuat imannya, semakin kuat dorongan itu untuk tersambung hati melalui selawat kepada Nabi, hadir dalam maulid Nabi, rindu kepada Nabi, terhubung dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Itu pasti, ini tidak akan pernah berubah, abadi selama-lamanya. Selama-lamanya, sampai nanti kita berkumpul di surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Sanusi, jumlah ahli surga itu hanya 180 shaf. Hanya 120 shaf. Jadi kalau ahli surga dibariskan, itu jumlah shafnya 120. 80 shaf itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 shaf itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi kita, itu Nabi Isa. Berarti yang mendominasi surga adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kurang ajarnya kita jika kita ini dibuka pintu kebaikan melalui terhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui maulid, solawat, mendekat
kepada Allah melalui sunnahnya. Namun kita sering lupa kepada beliau, tidak takzim dengan beliau, tidak mencintai siapapun yang dicintai oleh beliau. Maka dalam momentum maulid ini ada Al-Fakir ini sebagai penyambung lisan dari guru kita Al-Habib Ahmad Ismail bin Abdullah Al-Habsyi. Jadi ini rangkap ya, di antaranya Al-Fakir membuka tentang keutamaan maulid, rasa syukur yang kita panjatkan, kita bisa berkumpul bersama di sini. Nanti di sini Al-Fakir akan menjelaskan sedikit. Ada perubahan ini, ada bisa dikatakan perubahan struktur. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan kebatilan itu terkadang kalau terstruktur dengan baik, dia bisa mengalahkan yang hak yang tidak terstruktur. Jadi kenapa ahlul batil itu kuat? Karena dia punya strategi struktur yang baik. Namun bendera hak, walaupun dia benar, tapi serampangan tidak tertata dengan baik, dia bisa dikalahkan oleh ahlul batil yang terkoordinasi dengan baik. Maka perkumpulan kita harus tata dengan baik. Maka oleh Habibana Ismail, melalui istikharah beliau, melalui musyawarah kita bersama dan pengurus-pengurus yang ada, nah sekarang Al-Wafa, Majelis Al-Wafa itu merupakan simbol atau nama untuk ma'had kita saja. Ini khususnya yang ada di sini itu Al-Wafa 1, dan semoga dengan keberkahan Rasulullah SAW wa ahlil kisah dan salaf kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan muncul Al-Wafa 2, Al-Wafa 3, 4 sampai ribuan ada di seluruh negeri ini. Itu harapan kita kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, dan pahalanya untuk kita semua, pahalanya untuk kita semua, dan juga untuk kepada guru-guru kita. Kalau bila ada perjuangan kita bersama, maka pahalanya kita nikmati bersama, dan juga sampai kepada guru-guru kita, orang tua kita juga. Nah, kita niatkan mulai sekarang, kita azam untuk itu, kita azam untuk itu. Lalu bagaimana dengan majelis taklim? Alhamdulillah Al-Fakir sebagai khadimnya Habib Ahmad Ismail, alhamdulillah di khususnya kami para pemanah Indonesia Malaysia ada membangun madrasah di bawah Kemenkumham. Itu ada madrasah panahan. Alhamdulillah majelis Ya Rabbi Maula, alhamdulillah sudah dimudahkan ada di Medan ya, di tempatnya Abang Bara ini, ada di Lampung, dan juga ada di mana Ya Rabbi Maula di Surabaya, dan kita niatkan nanti di Malaysia, di Al-Muttaqin Malaysia, di Brunei Darussalam, bahkan insya Allah kita rencana kita buat di New York, karena ada cabangnya, kita ada di New York, ada di Jerman, ada di mana lagi, di Afrika Selatan, ada di New Zealand. Nah, kita akan buat di New Zealand. Alhamdulillah ada 400 jamaah kita di sana, dan siap untuk di sana kita buat majelis Ya Rabbi Maula. Insyaallah Bandung, walaupun tidak disebut, tenang ya, nuntut ya Habib. Bandung insyaallah. Apa kegiatan dari Ya Rabbi Maula ini? Ya Rabbi Maula ini merupakan singkatan, ya, singkatan. Namun ketika dia disingkat itu menjadi wujud beberapa filosofi tertentu dan mengandung makna yang sangat dalam. Ya Rabbi Maula itu adalah majelis rutinan baca Yasin bersama, baca Rotibul Attas bersama, kemudian Maulid Attas bersama, kemudian ta'lim. Nanti setiap majelis ya diusahakan ada ustadznya. Ada ustadznya yang memimpin taklim. Nah, taklimnya itu menekankan, kemarin dari Habibana Ismail, penekanan bagaimana menceritakan sirah Rasulullah SAW, terutama yang kaitan dengan sifat syukur dan sabar beliau. Karena Al-Habibana Ismail mengatakan tantangan akhir zaman ini, kita harus mendidik umat bagaimana hatinya itu penuh syukur kepada Allah dan sabar menghadapi ujian hidup ini. Dengan
menjadikan Nabi sebagai suri tuladan syukur dan sabarnya. Itu poinnya. Kemudian majelis Ya Rabbi Maula ini, dia punya filosofi. Apa arahnya? Nah, arahnya Al-Fakir sudah tulis. Ya Rabbi Maula ini apa maknanya? Ya Rabbi Maula, wahai Tuhanku. Maula, Maula itu maknanya pelindung. Maknanya pelindung, maknanya tuan, ya. Tuan, sanjungan, itu makna Maula. Sehingga dari sini orang yang menjadikan Allah sebagai maulanya, dia selalu memposisikan dirinya sebagai hamba, murni sebagai hamba. Jadi tidak ada kebanggaan dalam hidup ini melebihi kita bangga jadi hamba. Bangga jadi hamba Allah. Itu makna Ya Rabbi Maula. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Zalika bi annallaha maulal ladina amanu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah maula orang-orang yang beriman. Setiap orang beriman pasti punya maula, pelindung. Siapa? Allah. Maka melalui majelis Ya Rabbi Maula ini kita punya pegangan, kita punya prinsip. Kita ini hamba, kita bukan siapa-siapa. Kapan hamba merasa memiliki, itu namanya nyaingi Tuhan. Tapi ketika kita memposisikan kita hamba tidak memiliki apa-apa dan bangga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia menjadikan Allah sebagai maulanya. Siapa yang menjadikan Allah sebagai maulanya, kemana saja dia pergi, dia selalu dilindungi, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ditolong dalam perjuangannya, ditolong dalam setiap langkah dan nafasnya. Itu makna Ya Rabbi Maula. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika mereka orang-orang yang menentang Allah itu berpaling, maka kita dihibur oleh ayat ini. Maka ketahuilah bahwa Allah adalah maula kalian. Allah itu pelindung kalian. Allah itu pembela kalian. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di dalam ayat lain, fahuwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu adalah maula kalian. Dialah pelindung kalian. Maka dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu maulakum. Allah adalah maula kalian. Wa huwal alimul hakim. Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di dalam majelis Ya Rabbi Maula ini benar-benar kita ini ditempa. Ini pendidikan, ini majelis penempaan, pendidikan agar kita ini merasa hamba dan kita iktimat hati berlindung itu hanya kepada Allah semata. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Namun untuk sampai kepada Allah, benar-benar Allah itu di hati kita sebagai maula kita, tidak bisa langsung. Kita harus menjadikan Rasulullah sebagai maula kita. Rasulullah sebagai maula kita. Bagaimana maksudnya Rasulullah sebagai maula kita? Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan mutlak. Tauladan mutlak untuk sampai kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan mendekat kepada Allah. Semua sudah tertutup kecuali melalui pintu Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasulullah itu sebagai maula, di antara maksudnya kita harus mencintai, beradab, membela kehormatan siapapun yang Rasulullah cintai. Dan tidak ada yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat ini melebihi yang disabdakan oleh beliau bahwasanya dialah orang yang paling aku cintai. Siapa mereka? Merekalah ahlul kisah, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Hasan Al-Husain, dan orang-orang yang mencintai mereka, yang sampai kepada Allah melalui mereka. Siapa mereka? Yaitu para salafun saleh. Nah, maka
bagaimana cara kita sampai kepada Nabi hingga Nabi ini di hati kita adalah maula kita hakiki, ya, sandaran hati kita, pelindung kita. Maka hendaknya kita menjadikan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai maula kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man kuntu maulahu fa Ali maulahu." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, pelindungnya, pembelanya, maka hendaklah ia menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pelindungnya, kekasihnya. Wala itu apa? Wala itu artinya setia. Setia mengikuti, setia membela, melindungi kehormatan mereka, ya, menapak tilas akhlak-akhlak mereka. Itu namanya wala. Man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Kemudian setelah Nabi menyebutkan sabdanya yang agung ini, beliau menutup dengan doa, Allahumma waliman walahu wa adiman adahu. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolong Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, belalah dia, siapapun yang membela Ali bin Abi Thalib. Dan didoakan lagi oleh Nabi, wa'adi, dan musuhilah ya Allah man adahu, siapa yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Maka tidak ada jalan kita ini. Ini sabda Nabi, ittifaq para ulama, hadis ini sahih. Mau hadis yang mana antum? Semua riwayat menyatakan hadis ini sahih. Man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Ada seorang sahabat namanya Usama. Dia bilang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, aku ini maulanya Nabi, bukan maulamu." Maka Nabi menegurnya. Inilah asbabul wurud hadis ini. Man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Siapa yang menjadikan aku sebagai pembelanya, pelindungnya, maka hendaknya dia menjadikan Ali sebagai pelindung kekasihnya. Ini sudah rentetan. Bahkan di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad ini didoakan oleh Nabi, dan doa Nabi pasti makbul. Andai kata ada kata lebih pasti dari pasti, saya pakai kalimat itu, cuman sudah tidak ada. Ini doa Nabi ini. Allahumma waliman walahu. Ya Allah, cintai, lindungi siapa yang mencintai Ali, dan musuhi siapa yang memusuhi Ali. Ini makna ya Rabbi Maula. Sehingga dari kalimat ini, dari kalimat hadis yang agung ini, Sayyidina Umar ibnul Khattab dalam peristiwa Ghadir, ya, Sayyidina Umar ibnul Khattab mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ketika Nabi mengatakan, man kuntu maulahu fa Ali maulahu, siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka hendaklah dia menjadikan Ali sebagai maulanya. Ketika Nabi mengatakan ini, maka Sayyidina Umar ibnul Khattab datang menemui Imam Ali bin Abi Thalib. Maka beliau mengatakan, ya Ali, asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'minah. Siapa yang mengatakan ini? Sayyidina Umar ibnul Khattab. Beliau mengatakan, engkau hai Ali, engkau telah menjadi maulaku. Siapa yang bilang ini? Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ya Ali, engkau sudah menjadi maulaku, kekasihku, orang yang kubela, dan maula setiap mukmin dan mukminah. Gampang ngomong mukmin, you mukmin, ya mukmin. Sebentar, kau mencintai Ali bin Abi Thalib? Padahal ini orang yang lebih mulia dari kita, lebih mulia, jauh mulia. Sayyidina Umar ibnul Khattab, ketika Nabi mengatakan man kuntu maulahu fa Ali maulahu, maka Sayyidina Umar ibnul Khattab datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, asbahta maulaya, mulai hari ini engkau adalah kekasihku, maulaku, wa maula kulli mu'min wa mu'minah, dan maulanya semua orang mukmin dan mukminah. Nah, maka majelis ya Rabbi Maula ini kegiatan kita yang ada di situ, baca Yasin, kemudian baca Rotibul Attas, Maulid Attas, kemudian ta'lim.
Taklim apa yang poin yang taklimnya? Sirah nabawiyah, terutama yang di bagian syukur dan sabar. Dan sabar. Nah, dari sinilah nanti akan terbuka pintu melalui bimbingan guru kita Habib Ahmad Ismail. Kita ta'aluk dengan orang yang dicintai oleh Nabi, orang yang Nabi perintahkan kita untuk kita jadikan sebagai maulanya. Itulah rentetan sanad maula, menjadikan Imam Ali dan Ahlul Kisah sebagai maulanya. Dari situ akhirnya Rasulullah menjadi maula kita, dari Rasulullah Allah menjadi maula kita, baru lengkap itu ya Rabbi maula. Sekian dari Al-Fakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Al-Fakir dan mengampuni antum semua, dan keberkahan Rasulullah, Ahlul Kisah dan para salafus saleh dan guru-guru kita, semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.